Apa sih Bu kira-kira keutamaan bulan Syawal menurut para ulama? Bulan Syawal itu memiliki banyak keutamaan, antara lain apa? Yang jelas itu adalah bulan silaturahmi. Orang Jawa bilang ketupat itu, bahasa Jawanya itu kupat. Kupat itu ngaku lepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hima Kopi dimanapun kalian berada, yang lagi di rumah, yang lagi mudik, yang lagi rebahan, yang lagi kumpul bareng keluarga, atau yang lagi jalan-jalan bareng teman. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya. Selamat datang kembali di podcast Obrolan Kopi, ruang bincang mahasiswa, obrolan ringan, ilmu berjalan. Nah, sebelum lanjut, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, teman-teman, Ramadan telah berlalu, tapi jangan sampai semangat ibadah kita juga ikut berlalu. Nah, menariknya di tema kali ini kita akan membahas tentang keutamaan bulan Syawal dan bagaimana cara menjaga ibadah kita di bulan Syawal. Nah, dan tentunya di sini saya tidak sendirian, teman-teman. Saya sudah ditemani oleh narasumber kita yang luar biasa, yang mana jauh-jauh dari Depok, dan beliau ini merupakan Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, dan tentunya beliau ini orang yang sangat menginspirasi buat kita semua. Ini dia Ibu Ade Kusuma-Ning Tias. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Minal aidin wal faizin juga ya. Ya. Mohon maaf lahir batin. Ya betul. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di podcast kali ini. Nah Ibu, sebelum ke topik utama nih Bu ya, boleh dong Ibu cerita sedikit gitu apa kesibukan Ibu saat ini? Oke, kalau kesibukan saya sehari-hari ya, tentu aktivitas saya itu adalah dosen di STAI Dr. Kaisyat Mutakin, Purwakarta, di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sebagai dosen, tentu saja kesibukan saya tidak terlepas dari kegiatan yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Ya, istilahnya ya mengajar mahasiswa, kemudian juga membimbing penelitian ataupun skripsi mahasiswa dan sebagainya, juga melakukan kegiatan penelitian dan juga melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat itu dilakukan melalui banyak hal lah istilahnya. Artinya kan kita mungkin terlibat di beberapa jejaring, juga melakukan kerja-kerja advokasi di masyarakat atau apapun itu yang istilahnya menginspirasi. Dan kalau kegiatan saya di rumah ya biasa-biasa saja lah istilahnya, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga biasa yang memungkinkan dilakukan, dan kalau masih sempat ya istilahnya masak ataupun mungkin bikin kue-kue kecil kalau saya lagi bisa. Kalau misalnya itu aja sih kesibukan saya hari ini. Oke, berarti tapi alhamdulillah ya Bu, di tengah kesibukan Ibu gitu, Ibu bisa menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, mungkin langsung aja ya Bu masuk ke poin utama nih. Ngomong-ngomong tentang bulan Syawal nih ya Bu ya. Kan Ramadan udah berlalu nih Bu ya. Otomatis terkadang nih banyak orang yang ngerasa ibadahnya tuh ikut menurun juga, ya kan Bu? Nah, menurut Ibu kira-kira bagaimana sih Bu cara menjaga agar semangat ibadah kita itu tetap terjaga gitu di bulan Syawal? Oke. Ketika kita ingin menjaga bagaimana ibadah kita di bulan Syawal, itu tentu kita juga harus menyadarinya dari ketika kita memaknai Ramadan itu sendiri. Apa arti Ramadan buat kita? Ramadan itu sebenarnya adalah salah satu momen refleksi, di mana sebenarnya dalam Islam itu sendiri kan, itu tidak terlepas dari apa yang kegiatan namanya aksi refleksi itu bisa berupa refleksi harian, bisa refleksi mingguan, bisa refleksi bulanan, bisa refleksi tahunan dan sebagainya. Refleksi harian itu seperti apa? Kita itu sendiri kan katakanlah beraktivitas, kemudian akhirnya sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu adalah momen dimana kita itu harus melakukan refleksi sejenak, membangun jeda dan sebagainya, supaya untuk memikirkan apa sih yang sudah saya lakukan, apa yang harus saya lakukan berikutnya. Jumat itu juga momen refleksi mingguan ya,
istilahnya kan artinya kan kita mengevaluasi apa yang kita kerjakan setiap minggunya, apa yang memberikan manfaat atau yang mungkin istilahnya tidak manfaat setiap minggunya. Kemudian juga ada bisa yang namanya refleksi bulanan lah, refleksi bulanan. Ya, saya nggak tahu apa namanya bentuknya seperti apa. Mungkin misalkan Anda juga paling tidak seringkali kan istilahnya juga mencoba ngelihat ya, istilahnya kemarin ngapain aja sih sebulan kemarin, itu juga istilahnya seperti itu. Tapi ada juga yang ngomong soal refleksi tahunan, itu sendiri kan ada mungkin momennya bisa momen tahun baru, tetapi sebenarnya yang lebih penting itu bukan momen tahun baru. Istilah tahun baru apakah itu Hijriah ataukah itu Masehi, tapi yang penting itu sebenarnya momen refleksi tahunan itu adalah Ramadan. Ramadan itu adalah momen refleksi karena kita itu harus mengevaluasi diri, memperbaiki diri, sehingga kemudian yang namanya berpuasa itu adalah definisinya kan tidak sekedar menahan haus dan lapar, dan juga kemudian tidak makan minum, juga kemudian aktivitas fisik lain yang tidak diperkenankan untuk dilaksanakan di bulan Ramadan ya. Akan tetapi di bulan Ramadan itu kan juga itu adalah bulan muhasabah, bulan untuk melakukan refleksi diri, mengevaluasi dan juga memperbaiki diri. Kalau toh misalnya Ramadan kita itu motivasinya benar, insya Allah itu sendiri kan ngefek pada selanjutnya. Tetapi kalau toh misalnya yang namanya Ramadan itu hanya memindahkan jam makan doang, siang hari kita bisa menahan diri dari haus dan lapar, tetapi kemudian akhirnya ketika adzan maghrib berkumandang langsung gas, dan kemudian akhirnya kan tidak terkontrol. Itu artinya kan momen kita untuk belajar mengontrol diri menjadi tidak berhasil, karena kita itu tadi memindahkan jam makan dan kemudian akhirnya menunda sesaat kesenangan, akan tetapi kemudian akhirnya mengumbar kesenangan itu dengan pada waktu yang lain. Itu kan berarti kan istilahnya kita tidak mendapatkan esensi dari Ramadan itu. Jadi kenapa ada orang merasa mengeluh, kok saya biasa-biasa aja sih, sama aja mau Ramadan mau nggak Ramadan, itu sendiri kan juga berbeda ya, karena mungkin juga sangat terkait dengan motivasi saat dia menjalankan puasa dan ibadah lain di bulan Ramadan itu. Dan mungkin juga ada orang menganggap yang namanya Ramadan ini ada sekedar menggugurkan kewajiban tahunan istilahnya. Padahal karena kutiba di situ kayak ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam misalnya, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Tapi kita fokus di kata-kata kutiba alaikumusiyamnya, tetapi la'alakum tattaqun istilahnya targetnya itu sendiri kan supaya kita itu sendiri kan menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bertakwa, menjadi lebih baik kualitas hidupnya dan sebagainya. Itu seringkali terlupakan karena kita tidak hanya sekedar pada menjalankan kewajiban, tetapi tidak fokus apa sih yang diharapkan dengan proses ini, refleksi apa, istilahkan tujuan apa, goal jangka panjang yang dibangun melalui proses ini. Nah, itu teman-teman, jadi jangan sampai ya setelah bulan Ramadan ini semangat kita itu jadi malah menurun ya Bu ya. Dan sebelum lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya, jangan lupa ya teman-teman like, comment, and subscribe. Nah Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya nih, ngomong-ngomong bicara Ramadan dan bulan Syawal gitu ya, apa sih Bu hubungannya dalam membentuk manusia yang konsisten gitu Bu? Oke, ketika kita berbicara tentang bulan Ramadan ya, sebenarnya kan itu adalah proses untuk mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Karena sesungguhnya perang yang paling besar itu sendiri kan adalah ketika kita itu mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Artinya tidak sekedar merubah kebiasaan, akan tetapi kan kita juga berusaha untuk mengontrol diri, mengontrol emosi, mengontrol keinginan-keinginan dan sebagainya yang misalkan yang kita belajar memanage diri, dan ternyata kita bisa gitu ya. Itu yang penting. Dengan ketika misalnya kita tahu bahwa kita itu sendiri kan juga bisa mengontrol diri kita sendiri, kita bisa memanage diri kita, memaintain diri kita dan sebagainya, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang lebih baik keesokan harinya. Akan tetapi ketika misalnya kita kehilangan esensinya, ya mungkin juga
itu tidak lebih dari rutinitas yang berulang yang terjadi di setiap tahun. Dan mungkin Anda bisa merefleksikan lah, ketika Anda berpuasa waktu kecil, waktu Anda belajar puasa, bisanya cuma sampai jam 8 aja, bisanya sampai jam 12 aja, bisa sampai sore dan sebagainya. Dan juga ketika saat ini Anda kemudian akhirnya Anda melakukan puasa mulai dari imsak sampai maghrib, nilainya sama nggak ketika Anda dengan waktu belajar puasa itu? Jangan-jangan nilainya lebih tinggi saat Anda itu belajar puasa dari aku bisa ya dari jam 8 ke jam 12 gitu kan. Aku bisa ya, bisa 1 hari penuh. Ketika Anda sudah 1 hari penuh tetapi kemudian akhirnya Anda tidak melakukan pemaknaan kembali terhadap aktivitas itu, ya Anda mungkin juga ngerasa tidak ada yang menantang lagi, itu sesuatu yang berulang. Tapi lihat tahun kemarin aku sudah khatam berapa juz ya, istilahnya kira-kira semacam itu, atau mungkin saya sudah melakukan apalah ya istilah kegiatan apa sih, aktivitas apa yang buat saya itu sendiri kan menjadi lebih baik. Mungkin itu ya istilahnya yang, jadi jangan sampai hanya menjadi sekedar aktivitas berulang. Ya betul. Nah Ibu, ngomong-ngomong bulan Syawal nih ya Bu ya, bulan Syawal itu kan identik dengan bulan nikah ya, apalagi kan Gen Z biasanya mereka tuh selalu terbawa arah gitu, jadi kayak ngikut tren lah gitu ya Bu ya. Nah kira-kira ada gak sih Bu pesan gitu ya buat para teman-teman di sana, jadi jangan terbawa sekaba-kaba gitu Bu. Apa terkaba-kaba? Terbawa terbawa FOMO gitu, jangan FOMO gitu ya. Sebenarnya kalau ngomongin soal bulan Syawal itu adalah bulan nikah, itu seringkali karena memang masyarakat memiliki pandangannya sendiri terhadap beberapa bulan yang dianggap itu punya fadilah untuk melakukan pernikahan. Misalnya gini, yang rame itu bulan Syawal, nanti ada rame lagi itu bulan haji, lebaran haji, terus mungkin juga bulan Sya'ban ya, Sya'ban atau mungkin juga Safar dan sebagainya. Akan tetapi istilahnya kan katakanlah ini kalau tergantung ya, dan itu kaitannya dengan soal pemahaman masyarakat terkait dengan soal fadilah ataupun keutamaan nikah pada bulan itu. Tetapi ketika Anda melakukan itu keutamaan, dan juga mungkin itu juga dilirik juga oleh para wedding organizer misalnya ya istilahnya, ini pasti banyak orderan dan sebagainya. Jangan sampai ketika Anda memutuskan Anda menikah karena kebetulan lagi ada diskon nih, istilahnya juga bukan seperti itu. Jadi Anda tetap aja apapun yang kegiatan yang Anda lakukan, apapun keputusan yang sangat terkait erat, relate banget dengan kehidupan diri Anda, itu kan jangan sampai melakukannya itu hanya karena ada tren, ada itu tadi FOMO atau ikut-ikutan, atau karena diskon dan sebagainya. Akan tetapi karena memang tujuan saya adalah untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah. Saya akan mengambil keputusan itu manakala saya siap. Jadi jangan kata orang, mumpung diskon nih, juga jangan gitu juga ya, istilah itu yang pesan saya terkait dengan jadi kita tuh harus benar-benar siap ya Bu ya. Jadi jangan menilai itu menikah tuh memandang hanya kebahagiaannya saja gitu ya, tapi kita juga harus siap dengan diri kitanya gitu ya Bu ya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih ya, tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, jangan lupa saya ingatkan lagi, like, comment, and subscribe teman-teman. Nah Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya nih ya, bicara tentang bulan Syawal, apa sih Bu kira-kira keutamaan bulan Syawal menurut para ulama? Bicara tentang keutamaan bulan Syawal menurut para ulama ya, mungkin saya tidak terlalu mendalami hadisnya ataupun rujukannya literally dan sebagainya. Akan tapi yang jelas bulan Syawal itu memiliki banyak keutamaan, antara lain yang jelas itu adalah bulan silaturahmi. Bulan silaturahmi itu
apa? Misalkan bulan di mana kita setiap orang itu berusaha untuk saling menyapa orang lain gitu kan. Mengenalkan posisinya. Mengenalkan posisinya itu sendiri kan kadang-kadang bilang nol ya gitu kan. Iya. Nah, misalkan artinya kan kayak gitu juga itu misalkan artinya bukan kemudian akhirnya oh dosaku sama dosamu hilang dilebur juga bisa belum belum bisa jadi begitu, bisa jadi enggak juga. Tapi artinya kan gini, we don't have any problem each other. Misalkan we start from zero. Misalkan kita mulai segalanya dari nol. Misalkan jadi jangan ada marah, jangan ada dendam, jangan ada sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan ada hard feeling, seperti itulah istilahnya seperti itu. Makanya dibilang silaturahmi. Dan kenapa di dalam apa nama keutamaan bulan Syawal diantaranya itu adalah sunahnya adalah saling memaafkan. Saling memaafkan sebenarnya ini juga bukan harusnya di bulan Syawal aja. Iya. Ketika Anda merasa bersalah, menyakiti hati atau perasaan orang lain, baik melalui perbuatan Anda, lisan Anda, ataupun istilahkan apapun itu yang mungkin Anda sengaja atau tidak disengaja, langsung minta maaf. Misalnya kan kayak gitu juga, kita ngomong sama orang begini-begini, tanpa sadar kita melakukan body shaming, dan kemudian akhirnya orang itu kan merasa tersakiti, merasa direndahkan karena perlakuan kita dan sebagainya. Kita mau nggak mau astagfirullah, misalkan sorry ya, aku minta maaf. Harus langsung spontan saat itu juga, ketika Anda menyadari kesalahan itu langsung minta maaf, nggak usah nunda, besok aja deh, misalkan kita tunggu lebaran. Ya kalau kesempatannya masih ada. Kalau enggak ya, jadi kan gini, apa namanya, ucapan yang sering kita sampaikan di apa bulan puasa itu, waktu kita mungkin kita kalau zaman dulu kirim kartu lebaran lah, tapi kalau sekarang itu sih kan paling enggak kan kita cuman kirim semacam gambar ataupun pesan ke teman yang lain dan sebagainya, atau saudara itu sendiri kan yang mohon maaf lahir batin ya kayak gitu juga kan. Terus apa itu minal aidin wal faizin, apa artinya minal aidin wal faizin? Itu kan sebenarnya hanya penggalan kecil dari doa yang disampaikan oleh Rasulullah. Gini, apa ya intinya, itu kan ada taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah mengabulkan apa yang ada pada diri kami dan diri kamu sekalian. Siyamana wa siyamakum, puasa kami dan puasa kamu. Amalana wa amalukum, amal kami dan amal kamu semuanya sekalian. Wa ja'alanallahu wa iyyakum, dan Allah menjadikan saya dan kamu sekalian minal aidin wal faizin wal makbulin. Apa aidin? Orang yang kembali. Kembali itu sendiri kan artinya apa? Kembali kepada kesadaran awal. Wal faizin. Faizin itu orang yang menang. Menang dari apa? Bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Wal makbulin, dan orang-orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu. Jadi satu rangkaian ya, tapi kan untuk apa? Pergaulan sehari-hari itu sekarang jadi minal aidin wal faizin ya, maaf lahir batin ya, misalkan kira-kira seperti itu. Nah, itu kan artinya itu sebuah doa, dan kemudian gini, minta maaf itu cukup bagian dari bentuk hakul adami. Hakul adami itu adalah hak sesama manusia. Urusan kalau misalnya kita itu berdoa kepada Allah ketika bulan Ramadan itu sering kita mendapatkan ini, ini Allah membuka pintu ampunannya, para apa syaitan dibelenggu dan sebagainya. Dan itu sendiri kan ketika misalnya kita berdoa terutama di di hari-hari ganjil di akhir bulan Ramadan itu, supaya kita mendapatkan Lailatul Qadar dan sebagainya, itu kan mungkin juga diantaranya bentuknya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu sendiri kan adalah urusan kita sama Allah ya. Mudah-mudahan semoga apa yang aku lakukan, kesalahanku aku ampuni ya Allah ya. Oke, Allah mungkin istilahnya itu urusan kita dengan Allah itu sudah selesai ketika Allah memberikan ampunannya. Tetapi ada hakul adami, ada urusan kita sama orang lain yang belum selesai. Itu kan ibaratnya kita punya utang, betul. Harus kita bayar.
Misalkan mungkin kalau misalnya enggak, orang akan menyimpan marah, sakit hati, dendam dan sebagainya. Tetapi ketika misalnya kita itu saya minta maaf ya atas apa yang pernah aku lakukan, sengaja maupun tidak disengaja. Nah, sebenarnya itu tadi, misalkan kenapa misalkan disarankan untuk bersilaturahmi di bulan Ramadan, supaya itu tadi hakul adami itu sendiri kan, apa yang kesalahan yang kita pernah lakukan kepada orang lain itu sendiri kan juga dihapuskan saat itu juga. Jadi prioritasnya perginya kemana gitu ya. Oh, aku mau silaturahmi lah, aku sama anak itu kayaknya itu sendiri kan aku ngerasa punya salah sama dia, misalkan kayak gitu juga kan, seperti itu ya yang ngomongin soal. Nah, itu ngomongin soal silaturahmi itu kan adalah satu, saling memaafkan itu. Kemudian yang kedua, sebenarnya Anda lihat ada tradisi yang muncul di masyarakat terkait dengan soal Lebaran. Apa itu tradisinya? Di antaranya itu sendiri kan juga waktu misalnya Anda biasanya kalau bulan Syawal itu sendiri kan Anda sering makan apa? Opor biasanya. Opornya iya. atau selain opornya, yang biasanya yang khas tradisinya Indonesia apa? Yang ketupat. Nah, itu ketupat itu sendiri kan apa? Kalau orang Jawa bilang ketupat itu, bahasa Jawanya itu kupat. Kupat itu artinya apa? Mengupat. Kupat itu ada yang bilang itu laku papat, empat jalan, misalkan 4 tahapan. Ada yang bilang kupat itu ngaku lepat. Ngaku lepat itu artinya mengaku bersalah. Mengaku bersalah itu sendiri kan sebenarnya declare, I'm so sorry, misalkan kayak I apologize dan sebagainya. Itu kan artinya kan seperti itu. Nah, dan ketika misalnya kupat itu dia dari mana? Dia dibuatnya dari beras yang itu yang dimasukkan dalam kotak ya Kak, yang bentuknya dari yang berbentuk seperti segi empat ya, dari janur. Janur itu apa? Ada yang bilang itu janur. Janur itu apa? Istilahnya kan katakanlah, oh di sana itu sendiri kan itu sendiri kan adalah itu surga, itu itu jannah itu surga dan juga ada cahaya. Istilahnya ketika seperti itu sendiri kan sebenarnya kan kamu sedang ekspresi, kamu sedang merindukan cahaya surga gitu. Terus kalau misalnya itu ekspresi itu tadi kan, oke, saya minta maaf ya. Habis itu kan kemudian ketika ketupat itu dibelah itu kan menunjukkan warnanya apa? Putih kan. Please see ini from the bottom of my heart. Ini aku tulus loh. Ini putih loh. Ini nggak bohong loh. Misalkan seperti itu ya. Sebenarnya adalah filosofinya dari ekspresi kebudayaan itu sebenarnya itu yang bahasa-bahasa simbolik yang ingin dikatakan dengan tradisi berlebaran dengan memakan ketupat itu. Nah, ada tradisi lain yang ada di Indonesia itu sendiri kan yang disebut dengan mudik. Apa itu mudik? Mudik itu misalkan kalau misalnya kan mudik itu kan biasanya yang orang kemudik itu perginya orang dari perkotaan ke kampung halaman. Misalkan mudik itu sendiri artinya mudik itu kembali ke udik. Kembali ke udik itu apa? Pulang kampung. Pulang kampung untuk apa? Karena mungkin di sana ada ayah, ibu, orang tua, sanak saudara, sanak famili dan sebagainya. Itu yang kita sudah lama tinggalkan dan sebagainya. Dan mudik itu sebenarnya adalah ekspresi kerinduan kita akan kampung halaman. Dan mudik itu sebenarnya adalah ekspresi kerinduan kita pada tempat asal. Kalau misalnya kita berasal dari mana? Misalkan gitu ya. Juga kan misalkan kalau misalnya kita sering bilang ketika ada orang meninggal itu sebenarnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita itu sendiri kan akhirnya akan kembali kepada Allah. Misalkan kembalinya kita itu pada dasarnya kembalinya kepada Allah. Dan ketika misalnya kita mudik itu sendiri kan sebenarnya adalah bahwa itu kerinduan pada tempat asal. Dulu misalkan kita dilahirkan dari mana? Dari tanah gitu kan. Dari tanah, dan juga mungkin misalkan kalau misalnya kita lahir itu berarti orang bilang ada namanya tanah air, tanah kelahiran dan sebagainya, itu adalah soal tempat asal. Jadi ketika misalnya itu sering ikatan pada tempat asal itu tadi. Ketika kita mudik, jadinya seperti apa? Oh, aku mendapatkan spirit dari sini.
di sini aku dilahirkan, di sini aku dibesarkan dan sebagainya, dengan kasih sayang orang tua, dengan situasi yang guyup saat di antara sanak saudara dan sebagainya. Dan di situ saya pulang untuk mendapatkan spirit itu kembali. Tapi sekarang yang jadi tren mudik itu berbeda. Akhirnya mudik itu sendiri kan juga menjadi ajang flexing, punya mobil barulah, Iya, betul. istilahnya kan katakanlah, atau mungkin apa namanya, Anda pakai pakaian tertentu lah, atau mungkin istilahnya apakah itu Anda pamer posisi jabatan, atau mungkin juga apa status sosial yang itu berbeda dan sebagainya. Jadi kalau misalnya gini, yang kemudian akhirnya itu sih kan tanpa sadar, nggak sadar kita melukai orang lain. Iya. Kita punya teman, oh kita sarjana nih, kita punya teman, dan karena memang situasi dia itu sendiri kan mengalami kemiskinan dan dia cuman lulus SMP atau SMA, cuman lulus SMP, cuman lulus SMA, hakikat mudik kita nggak tercapai, karena justru bukan karena persoalan bagaimana kita mendapatkan spirit itu dan bagaimana kita saling menguatkan itu, kalau kemudian akhirnya fokusnya adalah kita merasa this is me, ya itu yang harus kita hindari. Nah intinya adalah bahwa mudik itu sendiri kan ada pelajarannya, belajar untuk kembali menemukan esensi dari perjalanan hidup kita selama ini. Itu yang mudik. Dan kemudian cerita yang lain ya tentang soal keutamaan bulan Syawal lainnya itu sendiri kan adalah kita disunahkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. 6 hari di bulan Syawal ada banyak riwayat, ada yang menyatakan 6 hari itu boleh berturut-turut, 6 hari itu kapan aja, yang penting berada di bulan Syawal. Nah istilahnya silahkan lah, istilahnya Anda yang mau lakukan yang seperti apa, tetapi kenapa ada disunahkan 6 hari di bulan Syawal? Nah 6 hari di bulan Syawal itu juga karena Anda ini sudah dilatih nih selama 1 bulan untuk berpuasa, hawa nafsu, apa namanya, menahan diri dari hawa nafsu, nggak makan, nggak minum dan sebagainya. Memang 6 hari aja nggak bisa, istilahnya kan kayak gitu. Dan juga kadang-kadang juga memang kenapa disunahkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal itu adalah bagian dari kontrol sosial kita, misalkan katakanlah di tengah suasana pesta. Kenapa di tengah hari pertama Lebaran semua tadi dikeluarkan kan, ada opor, ada kue-kue Lebaran, istilahkan ada es, ada sirup, macam-macam lah istilahnya kan kayak gitu juga kan. Tapi kalau misalnya itu sendiri kan juga berulang selama 6 hari Anda nggak pakai puasa, mungkin tiba-tiba besok Anda cek, apalagi kalau misalnya nggak bisa nipu ya, yang namanya usia itu sih kan, besok gula darah naik, kolesterol naik, istilahnya kan katakanlah yang apa namanya, tekanan darah, istilahnya tekanan darah tinggi, kambuh, hipertensi, kumat dan sebagainya. Karena apa? Karena pasca itu tadi memindahkan, habis selesai jeda sehari, misalkan di sehari dibuka dan kerannya dibuka, habis itu langsung gaspol, misalkan, padahal kan seorang berarti kamu nggak mikir dong, misalkan kemarin pelajaran apa yang kamu ambil. Kamu harus belajar untuk mengontrol diri kamu sendiri. Makanya dikasih media puasa 6 hari di bulan Syawal itu supaya kita itu sendiri kan paling nggak akan bisa controlling ourselves, bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu sih apa namanya di antara beberapa keutamaan bulan Syawal yang sebenarnya itu nggak mustahil untuk apa namanya kita jalankan. Nah ya, terima kasih ya Bu. Ternyata luar biasa banget ya teman-teman, banyak banget keutamaan di bulan Syawal ini, dan pelajaran penting ya yang harus kita ambil, ternyata silaturahmi dan minta maaf itu jangan menunggu bulan Syawal ya teman-teman, karena kita nggak tahu umur kita tuh apa masih ada atau pondok gitu kan. Nah mungkin nggak kerasa kita udah di penghujung obrolan ya Bu ya. Untuk akhir-akhir ini Bu, untuk penutup ya Bu ya, apakah boleh Ibu sampaikan pesan atau motivasi buat teman-teman di sana? Motivasi kita misalnya gini, sebenarnya kan ketika ngomong soal motivasi itu sendiri kan we have to improve ourselves day by day. Kita harus meningkatkan kualitas diri kita dari hari ke hari. Kadang-kadang kan juga kita ngomongin soal itu juga seringkali ada tren ya. Setiap tahun itu kan menjelang tahun baru orang punya tren bikin resolusi. Aku mau ini dan sebagainya.
Tetapi sebenarnya di antara sekian banyak tren, Anda pengen mencapai ini, mencapai ini dan sebagainya. Satu hal yang harus Anda tanamkan adalah bahwa saya harus menjadi pribadi yang lebih baik dari kemarin, gitu kan. I have to be the better version of me. Saya harus menjadi seseorang versi baru dari diri saya sendiri. Kalau ngomong soal best kan masih jadi better dan sebagainya kan saya kan, tapi saya artinya kan ini kita selalu harus menjadi pribadi yang lebih baik, versi yang lebih baik dari diri kita sendiri dibandingkan yang kemarin-kemarin. Nah, dan bagaimana caranya itu juga mungkin Anda juga nggak bisa langsung jumping gitu ya, lompat gitu juga nggak bisa. Tetapi ada salah satu mahfudzat mengatakan khairul amali maqalla wadalla, bahwa sebaik-baik amal itu adalah yang sedikit tetapi sering, tetapi rutin, dan itu yang disebut dengan istiqomah. Istiqomah itu sesuatu yang nggak gampang ya, istilahnya sesuatu yang nggak gampang. Kita harus menjadi lebih persisten, lebih konsisten gitu kan, istilahnya yang lebih, dan itu terus menerus, berlangsung terus menerus, sustainable gitu ya. Itu yang jelas bagaimana menjadikan diri kita lebih baik dan istiqomah. Nah, gitu ya aja. Nah, jadi itu teman-teman motivasi dari Ibu. Jadi bagaimana cara kita membuat diri kita itu lebih baik dari sebelumnya dan istiqomah. Nah, mungkin sekian ya Bu ya obrolan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih untuk ilmunya. Luar biasa banget ya teman-teman, ini sangat menginspirasi sekali buat kita. Mungkin itu saja teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.